Tentunya saya tidak akan bertele-tele sehubungan dengan video sebelumnya yang ini. Perkawinan dan perceraian itu. Saya akan membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oke, hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya yang pertama adalah hak untuk diberikan nafkah. Artinya, kedua orang tuanya wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, sebagaimana tertuang dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan. Dan jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya, maka seorang ayah wajib membayar nafkah anak sampai anak itu tumbuh dewasa atau mandiri. Namun, apabila ayah tersebut tidak mampu membayar nafkah anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Perkawinan, kewajiban tersebut bisa beralih kepada keluarga ayahnya, seperti kakek, paman, ataupun ibunya. Yang kedua, hak pengasuhan atau hadonah. Artinya, anak di bawah 12 tahun umumnya masih menjadi hak ibu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, kecuali jika ada alasan kuat, misalnya ibu berkelakuan buruk. Yang ketiga, hak bertemu dengan orang tua. Artinya, anak berhak berhubungan langsung atau bertemu dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh sebagaimana tertuang dalam pasal 41 huruf B Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pihak yang mendapatkan atau orang tua yang mendapatkan hak asuh dilarang menghalangi orang tua atau pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk bertemu anak. Orang tua yang tidak mendapatkan atau pihak yang tidak mendapatkan hak asuh dapat mengunjungi atau membawa anak dalam waktu tertentu, kecuali jika ada resiko atau kekerasan yang terjadi pada anak. Yang keempat, hak pendidikan dan kesehatan. Artinya, orang tua wajib memberikan pendidikan dan kesehatan untuk anak sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun apabila dalam hal ini orang tua tidak mampu memberikan pendidikan dan kesehatan untuk anak, maka negara dalam hal ini dapat membantu memberikan bantuan sosial seperti KIP dan PIP untuk pendidikan dan BPJS untuk kesehatan. Yang kelima, hak atas harta waris. Artinya, perceraian tidak menghilangkan hak waris anak dari ayah maupun ibunya, sebagaimana tertuang dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 832 KUH Perdata. Yang keenam, hak untuk mendapatkan perlindungan. Artinya, anak berhak dilindungi baik dari kekerasan, diskriminasi, ataupun ditelantarkan sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses penetapan hak anak harus ditetapkan di dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan agama untuk muslim dan pengadilan negeri untuk non-muslim. Apabila orang tua tidak memenuhi kewajibannya, misal ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka dalam hal ini ibu dapat mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan. Dan jika ibu menghalangi ayah untuk bertemu dengan anak, maka ayah dapat mengajukan permohonan untuk mengunjungi anak kepada pengadilan. Bagi siapapun yang menelantarkan anak, hati-hati. Karena apa? Karena menelantarkan anak sudah diatur
di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan sanksi pidananya diatur dalam pasal 304 sampai 308 KUHP dengan sanksi pidana kurungan maksimal lebih dari 9 tahun. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.